Perkenalkan, nama saya Maria Tresia Octaviani Roja, NIM 2019-410805, Prodi Manajemen D. Di sini saya akan menjelaskan tentang perencanaan sumber daya manusia. Perencanaan sumber daya manusia memiliki tujuan. Yang pertama, mengetahui definisi dan manfaat proses perencanaan sumber daya manusia. Yang kedua, mengetahui teknik-teknik peramalan permintaan tenaga kerja. Yang ketiga, mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan dan penawaran tenaga kerja. A. Pengertian perencanaan sumber daya manusia. Perencanaan sumber daya manusia atau Human Resource Planning merupakan salah satu aktivitas atau proses perkiraan atau peramalan akan kebutuhan sumber daya manusia dalam sebuah organisasi dengan melihat ketersediaan sumber daya manusia baik di dalam maupun di luar organisasi. Proses perencanaan ini bertujuan untuk mengetahui posisi apa di dalam organisasi yang harus diisi dan bagaimana cara mengisinya. B. Tujuan perencanaan sumber daya manusia. Untuk memastikan bahwa sejumlah tenaga kerja dalam jumlah tertentu yang dibutuhkan oleh organisasi telah memenuhi persyaratan dan telah bersedia pada suatu kurun waktu tertentu. Sasaran yang ingin dipenuhi adalah 1. Berkurangnya biaya yang dikeluarkan. 2. Perencanaan sumber daya manusia dan perencanaan strategi. 3. Dasar bagi efektivitas manajemen sumber daya manusia. 4. Rekrutmen. Proses perencanaan sumber daya manusia membantu organisasi untuk 1. Mengintegrasikan permintaan tenaga kerja dengan staffing level. 2. Meningkatkan pemanfaatan tenaga kerja secara optimal. 3. Menyelaraskan aktivitas manajemen sumber daya manusia dengan tujuan-tujuan strategis organisasi secara efisien. 4. Memperoleh keuntungan ekonomi dari proses memperkerjakan pekerja baru. 5. Menyebarluaskan segala informasi mengenai sumber daya manusia ke semua unit kerja organisasi. 6. Mengkoordinasi semua aktivitas manajemen sumber daya manusia di semua unit organisasi. Aspek-aspek perencanaan sumber daya manusia. Yang pertama, aspek kuantitas sumber daya manusia yang tepat. Yang kedua, aspek kualitas sumber daya manusia yang tepat. Yang ketiga, aspek waktu dan posisi yang tepat. Dan yang keempat, aspek perhatian terhadap tujuan individu maupun tujuan organisasi secara maksimal. Klasifikasi perencanaan sumber daya manusia berdasarkan luang hidup dibagi menjadi 2. Yang pertama, manpower planning merupakan perencanaan tenaga kerja secara menyeluruh pada aspek manajemen sumber daya manusia. Yang kedua, manpower programming merupakan perencanaan tenaga kerja yang bersifat detail dan merupakan implementasi dari manpower planning. Tahapan dalam perencanaan sumber daya manusia. Yang pertama, peramalan permintaan dan ketersediaan tenaga kerja. Yang kedua, peramalan kelebihan ataupun kekurangan tenaga kerja. Yang ketiga, sasaran dan rencana strategi. Yang keempat, implementasi. Dan yang terakhir, evaluasi. Berikutnya, teknik peramalan tenaga kerja. Yang pertama, teknik Delphi. Metode Delphi adalah metode penamalan atau forecasting yang digunakan untuk meramalkan kemungkinan yang akan terjadi di masa depan dengan menggunakan pemandangan dan kesepakatan dari sekelompok ahli yang berasal dari berbagai bidang kerja atau industri. Yang kedua, proses dalam metode Delphi ini adalah proses yang berulang-ulang dan mungkin terdiri dari beberapa babak atau putaran peninjauan hingga akhirnya mencapai kesepakatan bersama. Tahap pertama adalah mendapatkan pendapatan atau peramalan dari kelompok ahli
yang aslinya akan diringkas atau dirangkum untuk dijadikan sebagai dasar bagi putaran kedua. Berikutnya, langkah-langkah pada metode Delphi. Yang pertama, pilih fasilitator. Yang kedua, identifikasi para ahli yang diperlukan. Yang ketiga, definisikan masalah. Yang keempat, pertanyaan putaran pertama. Yang kelima, pertanyaan putaran kedua. Yang keenam, pertanyaan putaran ketiga. Dan yang terakhir, bertindak atas hasilnya. Rata-rata bergerak atau moving average merupakan sebuah pendekatan kuantitatif untuk meramalkan permintaan tenaga kerja yang didasarkan pada suatu indeks organisasi seperti penjualan. Metode moving average ini lebih baik digunakan untuk menghitung data yang bersifat stabil atau data yang tidak berfluktuasi dengan tajam. Berikutnya, metode Tools of Supply. Analisis Tools of Supply meliputi beberapa hal, yakni yang pertama, tabel staffing adalah penyajian dalam bentuk tabel dari semua jabatan dalam organisasi, disertai dengan jumlah karyawan yang menjabat saat ini dan kebutuhan tenaga kerja untuk masa yang akan datang. Yang kedua, Markov Analysis adalah metode untuk melacak pola dari pergerakan karyawan pada berbagai jabatan. Analisa Markov sebenarnya berguna untuk mempelajari dan menganalisa setiap proses runtun waktu. Manajemen forecast adalah sebuah pendapat atau keputusan dari para supervisor, manajer departemen, atau pihak lain yang memiliki pemahaman mengenai kebutuhan organisasi akan tenaga kerja. Berikutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan dan penawaran tenaga kerja. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi permintaan tenaga kerja antara lain, yang pertama, faktor eksternal. Faktor eksternal adalah faktor-faktor di luar organisasi, tetapi memiliki dampak terhadap jumlah pekerja yang dibutuhkan oleh organisasi. Faktor eksternal terdiri dari, yang pertama, kondisi perekonomian. Kondisi ekonomi akan ikut menentukan jumlah permintaan tenaga kerja yang dibutuhkan organisasi. Kondisi sosial politik. Kondisi sosial politik akan mempengaruhi jumlah permintaan tenaga kerja yang dibutuhkan oleh organisasi. Berikutnya, teknologi. Seiring perkembangan teknologi, banyak pekerjaan yang dulu dikerjakan secara manual oleh manusia, kini telah diotomatisasi. Teknologi komputer dan robotik telah menggantikan tenaga kerja manusia. Akibatnya, permintaan akan tenaga kerja pun berkurang. Yang berikutnya, kompetisi. Kompetisi mengharuskan sebuah organisasi memiliki keunggulan untuk bisa bertahan di dalam persaingan. Kompetisi ini seringkali mengharuskan organisasi untuk menekankan biaya produksi seminimal mungkin. Yang kedua, faktor internal. Faktor-faktor ini berdampak langsung terhadap jumlah permintaan tenaga kerja yang dibutuhkan oleh organisasi. Faktor-faktor internal tersebut antara lain, yang pertama, rencana strategis organisasi. Rencana strategis organisasi adalah sebuah rencana yang terstruktur mengenai tujuan-tujuan organisasi yang ingin dicapai dan strategi-strategi yang digunakan untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut. Yang kedua, anggaran. Kemampuan organisasi untuk membayar pekerjanya tentu akan berdampak pada jumlah pekerja yang dipekerjakannya. Organisasi tidak mungkin memperkerjakan tenaga kerja melebihi jumlah anggaran keuangan yang dimilikinya. Yang ketiga, perkiraan produksi dan penjualan. Apabila jumlah penjualan meningkat, maka produksi pun akan meningkat. Hal ini berdampak pada permintaan tenaga kerja yang juga meningkat. Begitu pula sebaliknya, apabila jumlah penjualan menurun, maka produksi pun akan menurun, dan ini akan berakibat pada penurunan permintaan tenaga kerja. Berikutnya, faktor angkatan kerja adalah
faktor-faktor yang disebabkan oleh aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh dan atau berasal dari tenaga kerja itu sendiri yang akan memengaruhi jumlah permintaan tenaga kerja yang dibutuhkan organisasi. Faktor-faktor tersebut diantaranya, yang pertama, pensiun. Setiap pegawai pasti akan mengalami masa pensiun. Oleh sebab itu, perusahaan harus memperkirakan kebutuhan pegawai baru didasarkan pada jumlah pegawai yang akan pensiun sehingga tidak terjadi kekosongan posisi. Yang kedua, pengunduran diri. Ada kalanya seorang pegawai mengundurkan diri dari perusahaan. Hal ini harus bisa diantisipasi oleh perusahaan agar aktivitas operasional tidak terganggu. Yang ketiga, pemberhentian kerja atau pemecatan. Pemecatan dan pemberhentian kerja kadang perlu dilakukan oleh perusahaan apabila yang ada sekarang dianggap tidak kompeten dan hanya memberikan beban kepada perusahaan. Proses pemecatan dan pemberhentian ini tentu akan mempengaruhi permintaan tenaga kerja sehingga perusahaan siap menghadapi hal itu. Yang keempat, kematian. Kematian merupakan hal yang pasti yang dialami oleh setiap manusia. Oleh sebab itu, hal ini harus dipertimbangkan oleh perusahaan karena berpengaruh terhadap perencanaan sumber daya manusia. Berikutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran tenaga kerja. Penawaran tenaga kerja berarti jumlah tenaga kerja yang ditawarkan kepada organisasi. Beberapa faktor yang dianggap mempengaruhi jumlah penawaran tenaga kerja adalah 1. Rencana suksesi. Adanya rencana suksesi menyebabkan pekerjaan menawarkan dirinya untuk mengisi kekosongan jabatan. Suksesi biasanya berhubungan dengan rencana promosi. Yang kedua, ketersediaan tenaga kerja di pasar. Semakin melimpahnya tenaga kerja di pasar, maka penawaran tenaga kerja juga akan semakin melimpah. Ketersediaan tenaga kerja di pasar ini dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti demografi penduduk, seperti usia dan jenis kelamin, tingkat pendidikan, kondisi perekonomian, dan populisasi. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.